Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah Selanjutnya Ustaz, Bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh mahasiswa yang akan ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa dan juga penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali dapat kembali menyapa Anda semua dalam program acara favorit kita, tentunya live interaktif Fatwa TV dengan tema Tarbiyah Islamiyah bersama guru kita Al-Ustadz Nafi Zainuddin LC MHI, yang mana beliau merupakan Sekretaris 2 Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Sholawat dan juga salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya. Semoga kelak kita dapat mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan belajar bersama, menimba ilmu bersama, dan mendengarkan jawaban yang masuk ke meja redaksi ataupun jawaban dari pertanyaan yang dipertanyakan secara langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kita. Dan Alhamdulillah, Ustadz telah terhubung bersama kami di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Kaifa antum? Alhamdulillah baik Ustaz. Bagaimana cuaca di Temanggung pagi ini Ustaz? Pagi ini alhamdulillah cerah nampaknya insyaallah. Kemarin baru hujan. Masya Allah. Siap Ustaz ya menjawab pertanyaan yang masuk nantinya Ustaz? Billahi ta'ala. Fadhalu ya akhi. Masya Allah, Allah barik fikum Ustaz. Baik pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Ustaz dalam keadaan baik, dan tak lupa kita doakan juga semoga Ustadz kita yang lainnya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kedepannya dapat senantiasa memberikan kita faedah ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa dan juga penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda semua untuk bergabung bersama kami, berinteraksi langsung bersama Ustadz, bertanya melalui layanan interaktif kami di 0821 706087. Sekali lagi di 0821 706087. Baik, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita dengarkan terlebih dahulu nasihat singkat dari Ustadz. Kepada Ustadz kami persilakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala sayyidil awwalina wal akhirin, Muhammad ibn Abdullah al-Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Pemirsa, azani Allah wa iyyakum. Di antara nasihat yang bisa kita petik dari praktek pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat adalah kedekatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara psikologis yang dibangun dengan beberapa cara. Di antara yang dilakukan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menggunakan bahasa nonverbal, kedekatan fisik, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan kepada beberapa sahabat dengan misalnya memegangi pundak sebagian sahabat sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memegangi tangan sebagian sahabat sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat. Hal yang demikian dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan cara untuk melakukan kedekatan secara psikologis antara pendidik dengan peserta didik. Di antara riwayat-riwayat yang menunjukkan akan hal ini, ada riwayat yang terkait dengan sahabat Abu Hurairah, ada riwayat yang terkait dengan sahabat Mu'ad,
ada riwayat yang terkait dengan sahabat Ibnu Abbas, dan ada riwayat yang terkait dengan Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhum. Di dalam riwayat Al-Bukhari dikatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari Abdullah ibnu Mas'ud, ada juga Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau katakan, "Allamani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa kaffi baina kaffai at-tashahhuda kama yu'allimuni as-surata fil Quran." Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada diriku at-tashahhud, sedangkan telapakku di antara kedua telapak tangan beliau, telapak tanganku berada di antara kedua telapak tangan beliau alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepadaku tasyahhud sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepadaku satu surat di dalam Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan bahwa posisi tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abdullah ibn Mas'ud bukanlah posisi jabat tangan sebagaimana yang kita ketahui, akan tetapi itu adalah satu posisi di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dalam rangka membangun kedekatan antara beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang muallim dan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebagai seorang muta'allim yang sedang belajar. Demikian pula ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Hurairah memberikan wasiat tentang 5 perkara, 5 wasiat kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan bahwasanya beliau memegangi tanganku dan menyebut 5 nasihat kepada diriku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ittaqil maharima takun a'badan nas, warda bima qasama Allahu laka takun aghnan nas, wa ahsin ila jarik takun mu'mina, wa ahibba lin nasi ma tuhibbu li nafsika takun muslima, wa la tukthir ad-dhahika fa inna kathrata ad-dhahika tumitul qalba." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah memegang tangan Abu Hurairah, "Hindarilah hal-hal yang haram, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling baik." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Ridhalah terhadap apa yang Allah karuniakan kepadamu, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling merasa berkecukupan. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau akan menjadi seorang mukmin sejati. Harapkanlah kebaikan untuk orang lain sebagaimana engkau mengharapkannya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah engkau banyak tertawa, karena sesungguhnya tertawa itu dapat mematikan hati." Demikian pula ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan Abdullah ibnu Umar, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang kedua pundak Abdullah ibnu Umar. Akhadha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bimankibayya, faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiri sabil. Bahwa Nabi memegang kedua pundak beliau radhiyallahu taala anhu. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jadilah engkau di dunia ini, kun fid dunya ka'annaka gharib, yani seperti orang yang asing, au abiri sabil, atau seorang pengembara. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, yaitu zikir dalam akhir tasyahud, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dengan memegang tangan Mu'adz bin Jabal sebelum memberikan nasihat ini. Nah, kaum muslimin, kaum muslimah, jemaah yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat juga dilakukan kepada Abdullah ibn Abbas, juga mengusap kepala Abu Mahdhurah sebelum mengajari azan, adalah cara-cara yang penting untuk diperhatikan, khususnya bagi seorang muallim atau seorang yang sedang ingin memberikan nasihat, memberikan wasiat, memberikan pengajaran kepada peserta didik, bahwa kesiapan mereka untuk menerima pelajaran, kesiapan mereka untuk menerima materi bisa dibangun dengan beberapa hal. Salah satu yang dibangun oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wallahu taala alam, ketika kita melihat riwayat-riwayat ini dan juga penjelasan para ulama, adalah kedekatan psikologis dengan cara menyentuh pundak misalnya, dengan cara mengusap kepala misalnya,
atau dengan cara menyentuh tangan misalnya, maka hal-hal tersebut ternyata memberikan athar dan diceritakan oleh para sahabat apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap mereka sebelum beliau memberikan pengajaran tersebut. Itu adalah salah satu di antara yang kita bisa ambil dari penjelasan para ulama terkait dengan riwayat-riwayat tersebut, khususnya apabila kita kaitkan dengan praktek pembelajaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan barakah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang selalu berupaya untuk meneladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Syukran jazakumullahu khairan Ustadz atas nasihat singkatnya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita dapat senantiasa memperoleh taufik dan hidayah dari Allah agar dapat senantiasa mengamalkan apa yang kita telah pelajari. Baik, telah terhubung bersama kami penanya pertama pada kesempatan kali ini ada Bapak Soleh Haji di Depok. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, silakan. Ya, dalam Al-Quran maupun dalam hadis itu, Ustaz, disebutkan bahwa kita diperintahkan untuk mencari teman-teman yang soleh. Nah, apa Ustaz yang dimaksud dengan pengertian teman-teman yang soleh dalam ayat atau hadis tersebut? Nah, kemudian bagaimana sikap kita yang terbaik di dalam berteman dengan orang-orang kafir? Syukron, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Tentang muamalah atau mengambil teman adalah merupakan satu hal yang sangat manusiawi, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu adalah makhluk yang memang berhubungan dengan yang lainnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menciptakan kita suku-suku, berbangsa-bangsa adalah untuk ta'aruf, lita'arafu, adalah untuk saling mengenal di antara sesama, saling mengenal di antara kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmah bagi seluruh alam. Rahmah bagi siapapun. Dan di antara makna rahmah itu adalah bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada kita untuk bermuamalah. Nah, bermuamalah atau berinteraksi, bahwa manusia sebagai makhluk yang mempunyai kebutuhan sosial adalah merupakan hal yang pasti terjadi. Dan karenanya diatur di dalam syariat Islamiyah bahwa muamalah itu adalah muamalah yang memberikan nilai-nilai positif, yang menyebarkan kebaikan, yang membina kebaikan bersama antara seorang yang bergaul dengan orang yang diajak bergaul. Dan itulah yang ada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sama saja apakah pergaulan tersebut adalah kepada sesama muslim, sesama mukmin, ataupun pergaulan tersebut adalah pergaulan kepada non-muslim, yaitu orang-orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukanlah seorang yang muslim seperti kita. Nah, adapun yang terkait dengan bagaimana seseorang harus memilih teman, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan kepada kita bahwa memilih teman adalah memilih mereka yang bisa diajak di dalam hal tersebut, yakni di dalam kebaikan, di dalam meningkatkan iman, di dalam saling mengingatkan yang benar, mengingatkan akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan akan tujuan hidup,
mengingatkan akan jannah, mengingatkan antara halal dan haram, membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kita mencari siapapun yang bisa mendukung hal tersebut, ya. Kenapa? Ya, karena jiwa manusia itu lemah, ya. Hati manusia itu dhaif, ya. Oleh karenanya dia membutuhkan penguatan-penguatan. Di antara bentuk penguatan itu adalah teman-teman yang baik yang memotivasi kita ke dalam kebaikan, ya. Kita dalam kehidupan keseharian mendapatkan hal tersebut, ya, bahwa ketika kita hidup di lingkungan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Siapakah orang-orang yang soleh? Orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Orang-orang yang mempraktekkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan mereka itu disebut di dalam surat An-Nisa secara umum adalah wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu adalah sebaik-baik teman, ya. Ketika seorang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan jalan yang lurus, Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa jalan yang lurus itu adalah jalan mereka, ya, para nabi, ya, para suhada, para siddiqin, para salihin, ya, mereka itulah, ya, orang-orang yang harus kita dekati, harus kita temani, kita mengambil manfaat ilmu dari mereka, kita mengambil manfaat adab dari mereka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat sebuah perumpamaan bahwa orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh itu adalah seperti seorang yang membawa minyak wangi, ya. Penjual minyak wangi, ya. Kita akan mendapatkan banyak kebaikan dengan cara kita mengambil minyak wangi itu, membelinya, ya, memakainya, atau dengan kita ikut terkena bau yang baik, paling tidak terbawa, itulah pengaruh, ya. Nah, itu yang pertama, dengan orang-orang yang saleh. Adapun yang kedua adalah berteman atau bergaul dengan mereka yang non-muslim. Pada dasarnya muamalah kepada non-muslim dibangun di atas rahmatan lil alamin, ya, dan di atas kelembutan, ya. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang hal ini, bahwa pada asalnya kita bergaul kepada orang-orang non-muslim adalah di atas kelembutan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan hal itu, ya, ketika orang-orang Yahudi, ya, mendoakan keburukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, didengar oleh Aisyah ketika mereka mengatakan assalamualaikum. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab bal alaikum wal la'nah, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, wahai Aisyah, bukankah aku telah menjawabnya, waalaikum, ya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang pentingnya marifku fi syai'i illa sanah wa manuzi'a an syai'i illa sanah. Jadi pada dasarnya bermuamalah kepada non-muslim adalah bermuamalah dengan kelembutan, ya. Dan non-muslim dibagi menjadi 4 golongan, yaitu mereka yang kafir dhimmi, ya, yang di bawah perlindungan kaum muslimin, ya, pemerintahan kaum muslimin. Mereka yang kafir musta'man, ya, yang masuk ke dalam wilayah kaum muslimin dengan jaminan keamanan, ya. Kemudian kafir mu'ahad, yang berada di dalam perjanjian dengan kaum muslimin. Inilah di antara golongan mereka yang mempunyai hak yang diatur di dalam syariat Islamiyah dengan jelas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar mereka ini dipenuhi hak-haknya, dan diantaranya adalah mungkin terkait dengan perlindungan, terkait dengan muamalah secara adil, dan seterusnya. Adapun satu golongan di antara mereka adalah kafir muharib. Muharib adalah yang memerangi, dan siapapun yang memerangi seseorang, pasti orang akan menjaga dirinya dari serangan tersebut. Demikian pula dalam syariat Islam, apabila ada
orang-orang non-Muslim yang memerangi Islam, jelas-jelas mereka adalah muharib, maka kita melindungi diri dan kita mengambil posisi bagaimana bisa menyelamatkan diri dan menyelamatkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian wallahu taala a'lam. Syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga dapat menjadi solusi dan juga menjawab pertanyaan dari Bapak Soleh Haji di Depok. Baik, berikutnya kita beralih ke pertanyaan dari website. Pertanyaan pertama dari Yeni di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum tes psikologi dalam Islam? Lalu, apakah boleh kita mempercayai hasil psikotes? Syukran, jazakumullahu khairan. Nah, alhamdulillah nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Psikologi adalah ilmu tentang kejiwaan yang berdasarkan dengan pengalaman, ya. Artinya pengamatan yang dibuat, instrumen-instrumen yang dibuat adalah berdasarkan pengalaman tentang kejiwaan seseorang, ya. Adapun sampai batas-batas tersebut, maka ada pembenarannya di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah, di mana ada asar-asar, ada indikator-indikator yang kemudian menunjukkan tentang hal itu. Tapi kalau yang dimaksudkan mungkin psikologi dalam ilmu-ilmu tertentu yang dibicarakan ini mungkin khusus, saya tidak tahu, wallahu ta'ala alam. Syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga dapat menjadi solusi dan juga menjawab pertanyaan dari Saudari Yeni di Jawa Barat. Baik, berikutnya masih dengan pertanyaan dari website. Pertanyaan berikutnya dari Saudari Nanda di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya, apakah hukumnya menyusui anak hingga usia lebih dari 2 tahun, misalnya 2 tahun 5 bulan, dalam hitungan tahun Masehi? Barakallahu fikum, Ustadz. Nah, alhamdulillah nusalli wa nusallim ala Rasulillah, yakni bahwa selama seseorang masih punya kemampuan untuk itu, ya, karena disebutkan bahwa haula ini kamilain, bahwasanya 2 tahun yang sempurna, dia sudah sempurna dan masih ada, maka insya Allah tidak masalah, itu adalah bagian dari ta'am kepada anaknya, wallahu ta'ala alam. Syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan juga menjawab pertanyaan dari Saudari Nanda di Yogyakarta. Baik, dan masih dengan pertanyaan dari website. Pertanyaan berikutnya dari Fulanah di Jawa Barat. Assalamualaikum, Ustadz. Afwan, izin bertanya. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwasanya ada 4 sumber utama dalam ajaran Islam, yaitu Al-Quran, Hadits, Ijma, dan juga Qiyas. Pertanyaannya, bagaimana menurut pandangan Ustadz dan bagaimana cara menyikapi seseorang yang hanya mengambil sumber ajaran Al-Quran dari Al-Quran dan hadis saja? Syukron, jazakumullahu khairan. Ya, mengambil sumber Al-Quran dari Al-Quran dan hadis saja. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah, ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat, azani Allah wa iyyakum. Adapun Al-Quran dan As-Sunnah adalah 2 wahyu yang sama-sama di dalam sumber syariah. Ya, tidak ada beda antara Al-Quran dan As-Sunnah dalam arti sebagai sumber dalam ahkam syariah dan terkait dengan dinil Islam, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Bukankah aku telah ketahuilah telah diberikan kepadaku Alkitab, yakni Al-Quran, wa mithlahu ma'ahu, dan yang sepertinya bersamanya, yakni As-Sunnah. Dan disebutkan dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkata kecuali wa ma yantiqu anil hawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkata dari hawa nafsunya. Ya, in huwa illa wahyu yuha, bahwa apa yang dikatakannya adalah wahyu yang diturunkan kepadanya.
Jadi as-sunnah adalah merupakan wahyu yang dibaca oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh para sahabat, para sahabiyat di rumah-rumah mereka, dan itu adalah hikmah yang dikatakan oleh para ulama tafsir terkait dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, ya. Dan bahwasanya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penjelasan dari Al-Quran. Ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya para ulama menjelaskan tentang kedudukan as-sunnah terhadap Al-Quran. Ya. Yang pertama adalah bahwa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Contoh terkait dengan beberapa pengharaman binatang misalnya. Kemudian yang kedua adalah sunnah, yakni menjelaskan hal-hal yang mujmal di dalam Al-Quranul Karim, ya, atau yang mutlak di dalam Al-Quranul Karim, atau menjelaskan hal-hal yang perlu disebutkan secara rinci, ya. Contoh bagaimana kita mendapatkan rincian zakat, rincian salat, ya, ada di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fungsi yang ketiga bahwa Al-Quranul Karim adalah menguatkan apa yang ada di dalam Al-Quran, ya, bahwa Al-Quran misalnya mengharamkan riba, kemudian dikuatkan tentang pengharaman tersebut di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Al-Quran dan As-Sunnah maka adalah sesuatu yang sudah mafhum di kalangan kaum muslimin dan kaum muslimat. Memang ada orang-orang yang mencukupkan dengan Al-Quran. Ya, ada mereka adalah yang kadang disebut sebagai Quraniyin, atau mereka yang bahkan disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa akan datang suatu kaum, ya, yang mengatakan tentang halal dan haram hanya berlandaskan kepada apa yang ada dalam Al-Quran. Maka Nabi SAW menegaskan tentang fungsi sunnah, ya. Dan diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, pentingnya sunnah dengan pernyataan beliau bahwasanya akan datang suatu kaum yang mereka itu akan mempertentangkan kalian dengan hanya berpedoman pada apa yang ada dalam Al-Quran. Maka Umar mengatakan fadribuhum bis sunan, ya. Maka lawanlah mereka itu dengan sunnah-sunnah, ya, ini sunnah-sunnah yang semua isinya sunnah sahihah adalah sesuai dengan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran, menguatkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga terkait dengan ijma'. Adapun ijma' maka sudah disepakati di kalangan para ulama bahwa ijma' adalah bagian dari sumber di dalam syariah ini. Kenapa? Karena itu sudah dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in di dalam berbagai hal, bahwa mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ya, menyepakati tentang ijma' hukum-hukum tertentu, ya. Dan ini bisa dipelajari di dalam kitab-kitab ijma', ya. Bahwa ada kitab-kitab yang kitab-kitab tersebut adalah madhalul ijma', yakni tempat-tempat diceritakannya tentang ijma', meskipun akan harus meneliti kembali apakah hal-hal tersebut benar-benar ijma' atau bukan ijma', ya. Dan sebagaimana riwayat yang dipakai secara amal bahwa la tastami'u ummati ala dhalalah, bahwasanya umatku tidak akan bersepakat di atas dhalalah, yaitu kesesatan. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat adalah qiyas, ya. Qiyas adalah sesuatu yang juga diterima oleh para ulama, ya, karena dalam banyak hal ditunjukkan
secara makna di Al-Quran ataupun di As-Sunnah tentang perumpamaan-perumpamaan yang menyebutkan tentang kias tersebut, ya. Sebagaimana kita misalnya mengkiaskan makanan-makanan misalnya atau materi-materi yang ada di zaman ini dengan apa yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Contoh adalah perkara yang memabukkan misalnya, ya. Maka perkara yang memabukkan pada masa ini, pada zaman sekarang ini, ya banyak tentunya. Di antara cara untuk mengetahui hukum tersebut adalah dengan kias, ya tentunya kita kembali kepada apa yang ditunjukkan oleh para ulama, ya tentang mengamalkan masalah kias ini. Jadi 4 hal yang ditanyakan adalah merupakan yang sudah mafhum di kalangan para ulama insyaallah tentang sumber-sumber di dalam hukum Islam. Wallahu taala alam, dan mungkin bisa mendalami masalah ini di dalam kitab usul fikih. Wallahu taala alam. Syukran. Syukran jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan juga menjawab pertanyaan dari saudari Fulanah di Jawa Barat. Dan kembali kami mengajak pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami, bertanya langsung kepada Ustadz terkait tarbiyah Islamiyah melalui layanan interaktif kami di 0821 7000 6087. Sekali lagi di 0821 7000 6087. Dan juga kami ingatkan bahwasanya kami hanya menerima pertanyaan melalui telepon WhatsApp dan kami tidak menerima pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Baik, masih dengan pertanyaan dari website, pertanyaan berikutnya dari Ummu Abdillah di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Saya pernah mengajar ngaji private dan itu berbayar tapi tidak ada kesepakatan jelas dari awal nominal gaji yang diterima. Saya tahu kalau akad kerja itu harus jelas berapa gaji yang diterima. Kalau tidak berarti gharar. Namun salahnya saya tidak menanyakan secara langsung gaji tersebut hingga sampai akhir kontrak. Atasan mengirimkan gaji tersebut dan qadarullah itu di bawah nominal gaji yang biasanya. Bagaimana hukumnya saya menerima gaji tersebut, Ustadz? Sedangkan seharusnya dari awal akadnya harus jelas terkait nominal. Dan jika dibolehkan mengambil gaji tersebut, apakah harus saya sampaikan keridhaan saya walaupun upahnya di bawah urf? Jazakumullahu khairan. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihuda ila yaumin alqah. Ya. Apa yang ditanyakan adalah terkait dengan upah yang diterima yang tidak ada kejelasan akad di awal, ya. Yang kita pahami dari apa yang ditanyakan bahwa kemudian pihak yang memberikan pekerjaan sudah memberikan gaji atau upah, ya, akan tetapi di bawah uruf, ya. Maka wallahu ta'ala alam, penyelesaian di antara keduanya tentunya ketika itu sudah terjadi adalah antaradhin, yakni kerelaan di antara kedua belah pihak, ya. Baik pihak yang bekerja ataupun pihak yang memberikan pekerjaan, ya. Adapun bagaimana mencari jalan untuk kerelaan tersebut, tentu pihak yang memberikan pekerjaan harus menghitung dengan adil, ya. Di antara bentuk keadilan tadi sudah disebutkan adalah terkait dengan uruf, ya, bahwa pekerjaan dengan beban seperti itu, ya, dengan rentang waktu seperti itu, jenis pekerjaan yang dilakukan itu biasanya diperkirakan mendapatkan gaji berapa nilainya. Maka dari situlah dia membangun nilai nominal yang diberikan kepada orang yang bekerja tadi, ya.
Adapun kemudian setelah diberikan, maka uh, si penerima mengungkapkan tentang ridhonya atau tidak mengungkapkan tentang ridhonya, ya, maka ini adalah perkara yang dikembalikan kepada orang yang menerimanya. Ya, akan tetapi apabila dia menyampaikan bahwa dirinya telah meridhai atau dirinya belum meridhai, maka tentu itu adalah cara yang lebih tepat untuk kemudian mendapatkan keadilan dan tidak terjadi beban yang kemudian akan dibebankan kepada pemberi pekerjaan karena dia akan dinilai zalim atau tidak memberikannya secara adil. Wallahu taala alam. Syukron, jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga dapat menjadi solusi dan juga menjawab pertanyaan dari Ummu Abdillah di Sumatera Barat. Baik, pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang ibu rumah tangga. Sudah 2 tahun yang lalu saya resign dari pekerjaan guru demi mengurus anak. Saya sekarang mengajar les di rumah dari sore sampai malam untuk membantu finansial dalam keluarga. Apakah berdosa jika saya lalai terhadap urusan pekerjaan rumah seperti memasak dan setrika? Namun, jika urusan pekerjaan rumah ini adalah tugas suami istri, bagaimana cara menjelaskan ke suami agar ikhlas membantu istri? Karena saya sudah sering mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak dan cuci lipat baju, hanya minta tolong suami untuk urusan setrika saja. Namun beliau bilang ini juga tugas istri. Jazakumullahu khairan. Nah, alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan suami dan istri dalam ikatan nikah adalah untuk melakukan ta'awun dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa hal tersebut adalah separuh dari agama. Artinya bahwa seorang laki-laki butuh kepada seorang perempuan butuh kepada seorang laki-laki, dan Allah Subhanahu wa taala berikan bingkai syar'inya melalui pernikahan. Setelah menjadi sebuah keluarga, maka ada hak dan kewajiban masing-masing. Ya. Suami mempunyai hak, tetapi juga mempunyai kewajiban. Istri mempunyai hak, tetapi juga mempunyai kewajiban. Dan kedua-duanya mendahulukan kewajiban, ya, sebelum meminta tentang haknya. Ya. Maka apabila kedua-duanya mendahulukan pemenuhan terhadap kewajiban, maka hak masing-masing juga kemudian akan didapatkan. Kemudian di luar hak dan kewajiban adalah muamalah yang baik di antara keduanya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan mereka untuk ta'awun tersebut, ya. Maka janganlah hanya berpaku kepada perkara-perkara yang terkait dengan menuntut hak, apalagi kalau kemudian melalaikan kewajiban. Tapi keduanya adalah dua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala pertemukan untuk mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah, ya. Bagaimana sakinah, mawaddah dan rahmah dalam kehidupan suami istri, dalam kehidupan keluarga dibina dengan berbagai cara, ya, dan berbagai teknik agar terjaga benar keutuhannya, agar terwujud, ya, bagaimana kehidupan yang harmonis di antara keduanya. Adapun terkait dengan kewajiban suami dalam memberikan nafkah atau mencari nafkah, ya, maka hendaklah para suami, ya, berupaya dengan sepenuhnya, ya, memenuhi kewajiban tersebut, dan itu adalah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada seorang suami. Dalam waktu yang sama Allah Subhanahu wa taala berikan pahala, bahkan
satu suapan yang masuk ke dalam mulut istrinya adalah sebuah sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa hal tersebut adalah motivasi yang sangat besar untuk kemudian suami benar-benar mengupayakan tentang nafkah itu. Ya, dia sedang menjalankan kewajiban, pada waktu yang sama Allah Subhanahu wa taala berikan pahala dari kewajiban tersebut. Ya. Maka bersemangatlah untuk mencari nafkah. Tentu semangat ini adalah semangat dalam rangka ya memenuhi kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami agar keluarga tersebut kehidupannya ya nyaman, agar kebutuhan-kebutuhan asasi tidak menjadi permasalahan yang juga akan mempengaruhi kepada keutuhan di antara keduanya. Demikian juga dengan kewajiban yang lain sebagai kepala keluarga. Dia tidak hanya berkewajiban ya dalam mencari nafkah, akan tapi dia berkewajiban di dalam memimpin keluarga tersebut. Di antaranya adalah kepemimpinannya di dalam pendidikan. Ya. Bahwa agama yang harus dia pegangi dan agama yang harus dilakukan oleh anggota keluarganya, dialah yang memimpin. Ya. Nabi SAW menjelaskan tentang seorang wanita yang mentaati suaminya. Ya. Bagaimana dia melakukan salat, melakukan puasa, ya, kemudian mentaati suaminya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang lelaki yang merupakan qawwam dari keluarga tersebut adalah memimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya. Qu anfusakum wa ahlikum naran. Ya. Maka pendidikan termasuk hal yang harus dia pimpin. Ya. Bagaimana pendidikan istrinya, bagaimana pendidikan putra-putrinya adalah hal yang masuk di dalam kepemimpinan seorang suami. Adapun pelaksanaan tentang pendidikan tersebut, maka terbagilah menjadi beberapa peran yang harus dilakukan oleh masing-masing. Di antaranya misalnya adalah peran istrinya. Demikian pula kemudian kita berbicara tentang istrinya, ya, bahwa dia adalah ra'iyatun fi baiti zawjiha, ya, dia adalah pemimpin dalam rumah suaminya, termasuk bagaimana dia membantu suami di dalam pendidikan di rumah, ya. Di samping dia melaksanakan tugas-tugas rumah. Ya. Para ulama sesungguhnya mempunyai perbedaan pandangan di dalam masalah kewajiban-kewajiban tersebut. Ya. Seperti apakah hal-hal yang terkait dengan menyetrika dan sebagainya itu memang merupakan kewajiban istri atau tidak. Ya, oleh karenanya kalau kita ingin bahwa keluarga itu hidup di dalam keharmonisan, ya, hidup di dalam kenyamanan di antara keduanya, maka saling bantu-membantu adalah perkara yang harus dijadikan sebagai ruh, ya, mengawal kewajiban dan hak masing-masing. Ya. Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan tentang makna bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumah melakukan apa yang biasanya dilakukan orang di rumah, ya. Kemudian beliau menjelaskan dengan beberapa contoh sampai pada memberikan contoh berupa menghidangkan minuman, ya. Kalau seandainya dia sebagai suami, ya, selama ini misalnya banyak di servis oleh istrinya sampai pada
perkara-perkara seluruhnya yang kecil-kecil, termasuk nyetrika baju, ya, termasuk menyiapkan makan, termasuk menyiapkan minuman, ya. Maka seorang suami kadang-kadang dia membuat teh, ya, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk istrinya. Dengan seperti itu, insya Allah Taala, ya, maka keharmonisan keluarga itu akan terjaga. Adapun bagaimana istri memberikan nasihat kepada suami atau menjelaskan tentang perkara hak, perkara kewajiban, perkara saling bantu-bantu menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga, maka bisa dilakukan dengan beberapa caranya. Cara yang pertama adalah biasakan untuk ngobrol di antara suami dan istri, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan hal tersebut, ya, kepada istri-istri beliau, ya, radhiyallahu taala anhun, ya. Dan ngobrol dengan cara yang tidak formal. Kadang-kadang suami agak malas untuk mendengarkan istrinya. Kadang istri agak takut untuk mengungkapkan perasaannya, ya. Akan tapi apabila mereka duduk, kemudian santai, kemudian ngobrol tentang berbagai hal, maka lama kelamaan akan terbiasa untuk membicarakan hal-hal yang sesungguhnya kecil tetapi mungkin mempunyai efek yang besar. Nyetrika baju adalah perkara yang mungkin kecil dari sifat pekerjaan atau dari jenis masalahnya, ya. Akan tapi secara teknis mungkin sangat mengganggu, ya, ketika dia menyetrika baju ternyata memang menyita waktu yang cukup banyak, ya, sehingga akan berdampak pada perkara yang lainnya, apakah pelayanan terhadap kebutuhan anak, ya, pelayanan terhadap kebutuhan suami akan terganggu dengan teknis tersebut, dan istri juga harus memanagenya, ya. Akan tapi ternyata mungkin ada kesulitan-kesulitan tertentu sehingga wallahu taala alam, ya, bahwa itu adalah merupakan perkara yang teknis, perkara yang mungkin bukan masalah yang besar tetapi dampaknya bisa besar. Di antaranya dilakukan dengan komunikasi yang efektif dengan cara ngobrol tentang masalah-masalah itu. Yang kedua, wallahu taala alam, adalah dengan cara meminjam orang lain untuk menasehati, maksudnya orang lain mungkin di antara keluarganya, ya, atau teknis-teknis yang mungkin bisa dicoba, ya. Dan selama kita insya Allah taala dalam rangka untuk memperbaiki keluarga, maka tampilkan bahwa niat kita itu adalah niat untuk menjaga bagaimana hal-hal yang seharusnya terlaksana dengan baik dalam kehidupan keluarga benar-benar bisa terlaksana. Wallahu ta'ala. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga dapat menjadi solusi dan juga menjawab pertanyaan dari hamba Allah di Jawa Timur. Dan kembali kami mengajak pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami, berinteraksi langsung bersama Ustadz, bertanya melalui layanan interaktif kami di 0821 706087. Sekali lagi di 0821 706087. Baik, pertanyaan berikutnya dari saudara Rian Fajar di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya terkait definisi kafir. Apakah hal ini ada tingkatannya seperti tingkatan pada zina? Sependek pengetahuan saya, zina itu ada zina mata, zina tangan, dan yang semisalnya. Namun, yang dihukumi zina adalah di mana seorang berhubungan badan di luar pernikahan. Mohon penjelasannya, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Nah, alhamdulillah nusalli wa nusallim ala Rasulillah, bahwa kufrun, kekafiran, syirkun, kesyirikan, ya, di dalam istilah para ulama ada yang dinamakan dengan
jali, ada yang dinamakan dengan khafi, ada yang dinamakan dengan kabir, ada yang dinamakan dengan sagir, ada yang dinamakan dengan i'tiqadi, dan ada yang dinamakan dengan amali. Demikian juga dengan nifaq. Ya. Sebagai contoh bahwa nifaq, ada yang nifaq akbar, ada yang nifaq asghar. Ya. Nifaq akbar adalah kekafiran itu sendiri, misalnya. Ya, bahwa dia tidak beriman, ya, akan tetapi menampakkan di lahiriah dengan iman, ya. Maka itu adalah nifaq akbar, ya, atau disebut juga dengan nifaq i'tiqadi, bahwa secara keyakinan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada kitab Al-Quran, tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada hari pembalasan, tidak beriman kepada al-jannah, tidak beriman kepada an-nar, ya. Yakni dia tidak beriman di dalam hatinya, akan tapi lahiriahnya mungkin dia bersama kaum muslimin, terlihat ada di masjid, ya, sebagaimana terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara i'tiqadi, keyakinan bahwa dia adalah orang munafik yang kafir, ya, tapi secara lahir dia menampakkan sebagai seorang yang muslim, ya, seorang yang mengikuti Nabi, ya, tetapi hatinya tidak demikian. Adapun nifaq asghar, yaitu nifaq yang kecil, ya, maka adalah nifaq yang terkait dengan amal-amal perbuatan yang merupakan amal-amal perbuatan orang-orang munafik, ya. Terkadang dilakukan oleh seorang mukmin. Ya, dia melakukan amalan-amalan nifaq, amalan-amalan seorang munafik, akan tapi hakikatnya itu adalah kemaksiatan, sebab dia beriman, ya, kepada Allah, dia beriman kepada Rasulnya, dia beriman kepada hari pembalasan, ya, dia beriman kepada kewajiban salat, kewajiban zakat, dan seterusnya. Akan tapi dia bermaksiat dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang biasanya dilakukan oleh orang munafik, seperti berkata bohong, ya, seperti berkhianat, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, ayatul munafik salah, ya, tanda-tanda orang munafik itu adalah 3 macam, ya. Maka apabila dia melakukan hal-hal yang seperti itu sementara dia adalah orang yang beriman, maka kemunafikannya disebut dengan nifaq asghar, ya, atau amali. Nah, demikian pula dengan kufur, ya. Ya, kufur adalah i'tiqadi dan juga amali, ya. Kan tapi orang yang melakukan kekufuran, ya, maka perlu ditegakkan hujjah kepadanya, ya, dan ini adalah tugas para ulama. Demikian pula orang yang melakukan syirik, ya, perlu ditegakkan hujjah kepada dirinya, ya, yang dilakukan oleh ahlul ilmi, orang-orang yang mengetahui apakah dia melakukan hal tersebut, ya, dengan kejahilan atau tidak. Dan nanti ada pembahasan tentang masalah al-udhru bil jahli, ya. Hal-hal yang seperti ini sesungguhnya adalah merupakan pembelajaran di dalam bab akidah, ya. Nanti bisa ditanyakan kembali kepada Ustadz Muhammad Nur Ihsan misalnya, hafizahullah taala, rincian tentang perkara-perkara tersebut, ya. Adapun sebagian ulama menjelaskan bahwa sesungguhnya seluruh kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang muslim hakikatnya ada kesyirikan, yakni bahwa dia tidak sampai kepada pemurnian yang terus menerus sehingga jatuh ke dalam kesyirikan, ya. Nah, hal yang seperti itu
adalah merupakan bagian dari pembahasan juga di dalam masalah syirik, ya. Kita mengetahui syirik besar dan syirik kecil, ya. Syirik besar yang mengeluarkan seorang dari Islam, ya. Syirik kecil yang tidak mengeluarkan orang dari Islam, ya. Nah, wallahu taala alam, nanti penanya bisa menanyakan kembali rinciannya kepada Ustaz Abdullah Raya atau Ustaz Muhammad Ihsan. Wallahu taala. Syukran, jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan dari saudara Rian Fajar di Jawa Timur. Baik Ustadz, pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir dan juga sebagai penutup pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan syukron, jazakumullahu khairan atas ilmu dan waktunya. Semoga di lain kesempatan kita dapat kembali menyapa pemirsa dan juga penyimak Fatwa TV insya Allah. Pemirsa dan juga penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada, berakhir sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf bagi Anda yang belum sempat kami bacakan pertanyaannya, namun Anda dapat terus mengikuti live interaktif ini mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar Fatwa TV, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.com, www.fatwatv.id. Dan kami juga mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami, berta'awun dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Dan juga kami sampaikan bahwasanya hari ini Jumat tanggal 1 Agustus akan ada kajian ilmiah dengan judul Masa Kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemateri kita Al-Ustadz Dr. Sofyan Baswedan MA Hafizahullahu Ta'ala ba'da maghrib sampai dengan selesai di Masjid Mu'adz Ibn Jabal, Bogor. Baik, berakhir sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Saya mewakili rekan yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.